Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apakah sehat semua pagi hari ini? Apakah sudah sarapan? Sudah? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesempatan belajar seperti saat ini tentunya, dan selalu diberikan kondisi yang oke agar kita prima dalam belajar meskipun di kondisi pandemi seperti ini. Oke, pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai texture pen. Nah, apakah ada yang sudah tahu apa sih itu texture pen? Belum ada yang tahu? Oke, kalau gitu pas sekali ya kita belajar bersama mengenai texture pen pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Mas Rangga monggo dipimpin selaku ketua kelas. Ya, monggo Mas Rangga. Oke, dicukupkan untuk doanya. Terima kasih Mas Rangga. Nah, apa sih itu texture pen? Di sini bisa dilihat, ini ada definisi texture pen. Nah, para ahli berpendapat, menurut H.B. Jasin, beliau adalah sang paus sastra Indonesia, yang disebut cerita pendek harus memiliki bagian perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Jadi menurut beliau, texture pen adalah cerita pendek yang memiliki perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Itu cerpen. Lalu, menurut Bakar Hamid, dalam tulisan beliau yang berjudul Pengertian Cerpen, beliau berpendapat bahwa yang disebut cerita pendek itu harus dilihat dari kuantitas, yaitu banyaknya perkataan yang dipakai, antara kata, adanya satu plot, adanya satu watak, dan adanya satu kesan. Selanjutnya ada Aoh KH, beliau mendefinisikan bahwa cerpen adalah salah satu ragam fiksi atau cerita rekaan yang sering disebut kisahan prosa pendek. Nah, kita dapat menarik kesimpulan nih. Cerpen adalah prosa fiksi yang menceritakan satu peristiwa istimewa atau satu persoalan yang dialami oleh tokoh utamanya. Itu cerpen ya. Diingat ya anak-anak sekalian. Lalu selain definisi, cerpen juga mempunyai karakteristik. Nah, untuk karakteristiknya itu ada 4. Yang pertama adalah konflik tunggal. Yang kedua ada tokoh utama, ada waktu dan karakter kata. Yang keempat, kita ke konflik tunggal ya. Konflik tunggal, sebagaimana namanya, konflik tunggal identik dengan satu persoalan karena tunggal dan satu kesan. Nah, persoalannya apa aja sih? Persoalannya terdiri atas yang pertama konflik personal, yaitu konflik psikologis, yang berarti kita dengan diri kita sendiri. Yang kedua ada konflik antar personal, misalnya konflik dengan orang lain. Lalu yang terakhir ada konflik situasi, itu adalah konflik diri kita dengan situasi sekitar, contoh dengan situasi politik, sosial, ekonomi, bencana alam, dan lain-lain. Oke, yang kedua ada tokoh utama. Nah, dalam cerpen pasti ada tokoh. Nah, tokoh tersebut bisa tunggal, yaitu aku, saya, dia, si A, Anwar, dan lain-lain. Bisa pula dalam jumlah tertentu, mereka contohnya. Nah, tokoh utama pun tergolong 2 jenis ya. Tokoh utama manusia dan tokoh yang dimanusiakan atau dipersonifikasikan. Misalnya hewan, tumbuhan, benda-benda, dan lain-lain. Untuk penempatan tokoh utama dalam cerpen sebaiknya ditaruh di permulaan atau bagian awal cerpen. Oke, lanjut. Ya, yang ketiga ada waktu. Penulis fiksi Joseph Novakovic tahun 2003 mengatakan cerpen meliputi waktu dari beberapa menit, hari sampai 1 atau 2 tahun. Umumnya tidak lebih dari 2 tahun. Senada dengan yang pernah dikatakan oleh sastrawan Raudal Tanjung Banua ketika beliau menjadi juri dalam lomba menulis cerpen tingkat pelajar se-Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2004. Beliau mengatakan cerpen meliputi
kurun waktu hingga 2 tahun. Apabila pengarang hendak memasukkan masa silam, biasanya bisa berupa cerita flashback atau disusupkan dalam sepenggal ingatan tokoh. Jadi tidak murni dalam cerita itu tersebut. Oke, yang keempat. Yang keempat ada karakter kata. Nah, normalnya dalam cerpen itu terdiri dari 500 sampai 5000 kata. Bahkan yang tidak umum ada yang berisi sampai 30.000 kata. Wah, jadi banyak banget ya itu untuk halamannya. Mungkin ratusan halaman mungkin. Oke, selanjutnya kita menuju ke peta cerpen. Di peta cerpen ada 3, yaitu permulaan, bagian tengah, dan bagian akhir. Nah, di permulaan itu dibagi menjadi 2, perkenalan dan perkembangan konflik. Apa itu perkenalan? Perkenalan atau pembukaan cerpen ini menuturkan perihal apa, siapa, di mana, kapan, dan mulai memasuki konflik. Perkenalan tidak usah diceritakan bertele-tele, lebih cepat, tepat, dan ringkas. Bagian ini lebih baik. Jadi tidak usah dijabarkan terlalu bertele-tele ya. Kita langsung to the point aja untuk perkenalannya, siapa, tokoh-tokohnya. Lalu yang nomor 2, masuk ke konflik. Masuk ke konflik. Konflik merupakan unsur yang menimbulkan persoalan dalam cerita. Ada sesuatu hal yang menarik sehingga pengarang merasa perlu menuliskannya. Menulis cerita adalah menemukan masalah, menemukan persoalan, dan menemukan konflik. Lalu yang kedua, perkembangan. Nah, di perkembangan ini kita menguraikan konflik. Dalam perkembangan ini dibagi menjadi 3, yaitu perkembangan konflik, ketegangan, dan klimaks. Yang pertama, perkembangan konflik. Konflik ini dapat terjadi dalam diri manusia atau hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang pertama ada konflik dalam diri manusia itu sendiri, antara lain dia dengan kejiwaannya, dengan spiritualitasnya, atau dengan falsafahnya, dan seterusnya. Yang kedua, konflik manusia dengan lingkungannya, antara lain konflik sosial, konflik fisik, dan seterusnya. Nah, dalam pengolahannya harus tetap terfokus pada satu konflik atau satu persoalan biar lebih baik. Lalu yang kedua ada ketegangan atau suspense. Nah, dalam ketegangan ini pengarang harus mahir dalam menyusun serentetan ketegangan sehingga dapat menarik pembaca dan pembaca muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi kemudian? Lalu yang terakhir ada klimaks. Bagian ini menantang pengarang untuk unjuk keterampilannya. Pada bagian ini pengarang menggiring semua bahan cerita menuju suatu klimaks cerita. Di sini pun akan muncul konflik atau masalah lainnya yang masih berhubungan dengan cerita, sehingga dari kalimat dan paragraf itu akan memancing pertanyaan, apalagi yang akan terjadi? Apalagi? Nah, seperti itu. Yang terakhir, pertama ada pemecahan, ada anti klimaks dan kejutan. Untuk pemecahan sendiri, setelah cerpen itu diisi dengan konflik dan ketegangan mencapai suatu klimaks, pengarang melakukan pemecahan atau penyelesaian terhadap klimaks konflik. Apakah konflik yang memunculkan suspense dan klimaks dapat diantisipasi? Atau pembaca berpikir, bagaimana penyelesaiannya? Akankah beginikah? Akan begitukah? Misalnya, apakah murid bandel itu akan bertobat? Apakah guru yang baik itu bisa sembuh dari penyakit? Apakah penjaga sekolah itu sanggup membuktikan bahwa hantu itu ternyata adalah permainan iseng murid-murid? Itu adalah contoh. Yang kedua ada anti klimaks. Anti klimaks adalah alur cerita yang menggiring membaca dari sajian pemecahan klimaks menuju akhir dari cerpen. Bagaimana akhirnya? Itu adalah contoh pertanyaan dari anti klimaks. Yang ketiga ada kejutan atau surprise. Nah, kejutan di akhir cerita juga dapat membuat cerita menjadi menarik, memberi kesan tersendiri bagi pembaca. Pengarang harus mengolah akhir cerpennya agar menemukan kejutan tersendiri bagi pembacanya. Ketika pembaca menebak-nebak, mungkin membuat suatu kesimpulan di akhir cerita, akankah begini, akankah begitu, surprise bisa mengecoh tebakan mereka, sehingga memberikan kesan tersendiri bagi pembaca. Surprise bisa saja berupa perkembangan suspense yang tak diduga oleh pembaca. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan mendengarkan contoh. Di sini ada contoh. Konon ada seorang raja yang mencintai istrinya. Mereka saling mencintai dan amat bahagia.
rakyat ikut bahagia. Nah, di sini mulai pengenalan ya. Raja yang punya istri dan rakyatnya juga bahagia. Pada suatu hari, sang permaisuri jatuh dari kuda tunggangannya ketika mereka berdua sedang meninjau kebun anggur milik mereka. Sang permaisuri menderita luka yang sangat parah sehingga ia meninggal dunia. Raja amat bersedih. Ia merasa telah kehilangan segalanya. Nah, di sini mulai timbul konflik. Hari-hari berikutnya sang raja tak sanggup menanggulangi kesedihannya. Lantas ia mengurung diri dan tak mau makan. Kondisi kesehatannya mulai menurun, tubuhnya lemas dan jatuh sakit. Dalam sakitnya ia terus mengigau memanggil nama istrinya. Nah, di sini mulai klimaks. Raja tak kuat mengatasi sakit dan rasa kehilangannya. Akhirnya sang raja wafat karena duka lara. Nah, itu adalah pengakhiran atau endingnya. Konflik utama cerpen adalah konflik batin dalam diri sang raja, dan konflik itu menimbulkan suspense. Bagaimana akhir hidup sang raja? Berikutnya ada unsur cerpen atau cerita pendek. Di sini ada unsur intrinsik, ada 6 unsur: tema, sudut pandang, penokohan, latar, alur, dan amanat. Oke, apakah ada yang tahu artinya? Apa itu tema? Apa itu sudut pandang? Iya, Rian mau jawab? Benar sekali, Rian. Tema merupakan pokok cerita atau ide pokok yang dibangun pada cerita tersebut. Lalu selanjutnya, ada yang mau berpendapat mengenai sudut pandang? Oke, Anwar. Benar sekali. Jadi, sudut pandang ini berkaitan dengan cara penulis menyampaikan karyanya, apakah ia menjadi tokoh yang masuk dalam cerpennya dan menggunakan kata ganti orang pertama, atau dia menjadi pengamat di luar cerpen dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Itu adalah sudut pandang. Yang ketiga ada latar. Latar atau setting tidak hanya berarti tempat ya. Nah, latar atau setting sendiri berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat. Jadi latar menggambarkan setting yang mendasari peristiwa dalam cerpen tersebut secara keseluruhan. Lalu yang nomor 4 ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerpen. Alur dibedakan menjadi 3. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah penceritaan rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir. Lalu alur mundur adalah penceritaan rangkaian peristiwa dari akhir kemudian berbalik ke awal. Lalu alur campuran yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Itu adalah alur campuran. Lalu yang terakhir ada amanat. Apa sih itu amanat? Iya, Bunga mau jawab? Benar sekali, Bunga. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis lewat ceritanya. Apakah ada pertanyaan anakku sekalian? Kita sudah di ujung waktu pembelajaran. Oh, malah minta tugas. Baik. Untuk tugas nanti akan Bapak sampaikan di minggu depan ya anak-anakku sekalian. Karena minggu lalu sudah ada tugas. Jadi Bapak berharap anak-anak memaksimalkan tugas yang diberikan dari Bapak. Kalau begitu Bapak tutup ya anak-anakku sekalian karena tidak ada pertanyaan. Untuk tugasnya minggu depan ya. Bapak berpesan kepada anak-anak sekalian agar menjaga kesehatan, makan yang teratur, dan jaga pola tidur. Mungkin itu saja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga.